Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Rifa Januar, ada Wahid Ihsanuddin, lalu selanjutnya ada Lokasari Pradani, ada Hana Nurfadila Utami, lalu ada saya sendiri, Angelina Natasha, lalu ada Anwar Apsari, Nazwa Hamidah, selanjutnya ada Sarmimah. Langsung saja. Yang pertama itu ada latar belakang. Delimitasi batas maritim bisa menjadi salah satu cara yang efektif bagi negara-negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum, dan legitimasi negara tersebut. Teluk Maine adalah teluk besar di pantai timur Laut Amerika Utara. Pada tahun 1979, terdapat persengketaan antara Kanada dan Amerika mengenai hak penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya di Teluk Maine, khususnya di wilayah Georges Bank, yang kaya akan minyak dan gas bumi. Amerika Serikat dan Kanada masing-masing mengajukan klaim terpisah terhadap batas dari teluk tersebut. Setelah melakukan negosiasi, kedua negara tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa perbatasan di Teluk Maine tersebut. Akhirnya, Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk membuat sebuah perjanjian khusus di mana di dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengajukan perkara tersebut melalui pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Kasus ini merupakan kasus pertama sebelum Mahkamah Internasional mengurus tentang perbatasan maritim dan zona perikanan eksklusif. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Baik, selanjutnya dalam sengketa ini, untuk pertama kalinya Mahkamah Internasional membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa yang berdasarkan pasal 26 Statuta Mahkamah Internasional. Persoalan pokok yang diajukan adalah mengenai penetapan perbatasan tunggal yang digunakan. Batas Kanada yang diajukan equidistance line, tapi Amerika Serikat menginginkan bahwa perbatasan tergantung dari keadaan yang relevan di wilayah tersebut. Selain itu, menurut Kanada, Teluk Maine beserta wilayah yang berdekatan termasuk bagian penting karena mempunyai hubungan yang kompleks dan memiliki proses biologis yang penting. Wilayah ini merupakan ekosistem laut yang penting di wilayah utara. Di lain pihak, Amerika Serikat menyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik berdasarkan 3 prinsip rezim ekologi yang dalam hal ini Teluk Maine juga membentuk komunitas flora dan fauna dalam semua siklus jaring makanan dari yang terkecil hingga ikan yang terbesar. Mahkamah Internasional kemudian mempelajari kasus ini dan setelah 2 tahun akhirnya memutuskan memberikan perbatasan di Teluk Maine pada tahun 1984. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Saudara Najwa. Yang selanjutnya untuk pokok permasalahan akan dijelaskan oleh Saudari Hana Nurfadilah. Dari Hana. Ya, pokok permasalahan antara Amerika Serikat dengan Kanada terhadap sengketa Teluk Maine. Wilayah Teluk Maine merupakan perbatasan laut antara Amerika Serikat dan Kanada, di mana pada wilayah teluk ini terdapat beberapa tempat yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan masyarakat sekitar wilayah tersebut. Terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dan Kanada dalam penarikan garis batas wilayah Teluk Maine tersebut, di mana penarikan garis batas yang dilakukan oleh Amerika Serikat meliputi keseluruhan wilayah Georges Bank, sedangkan Kanada menarik garis batas yang memasuki sebagian wilayah Georges Bank. Terkait dengan garis batas landas kontinen, Amerika mengaklaim bahwa berdasarkan proklamasi Truman batasan dari landas kontinen Amerika Serikat yaitu mencapai kedalaman 100 depa yang digunakan terhadap Teluk Maine, sedangkan Kanada mengaklaim yurisdiksi pada basis menggambarkan equidistance line sesuai dengan ketentuan pasal 6. Perselisihan pada saat itu hanya berhubungan dengan landas kontinen saja. Namun, pada bulan Januari 1974, Amerika Serikat memberitahu Kanada mengenai peraturan mereka yang mengatur tentang lobster Amerika. Namun, pada bulan September 1974, dikatakan bahwa peraturan tersebut tidak akan diberlakukan kepada nelayan Kanada. Kanada memprotes hal tersebut, namun Amerika tidak menghiraukan protes tersebut. Kanada memutuskan untuk mulai menentukan batasan dari wilayahnya yang didasarkan pada konstitusi di dalam United States Federal
register pada tanggal 4 November 1976, menyatakan batasan dari zona perikanan 200 mil Amerika Serikat dan landasan kontinen di area yang berbatasan dengan Kanada, dan garis tersebut diikuti oleh kedalaman air yang melintasi Teluk Maine dan Northern Channel, dan secara kurang lebih sama antara ke dalam 100 depa. Hal tersebut menyebabkan wilayah gerbang menjadi bagian dari Amerika Serikat dan Browns Bank dalam bagian Kanada. Atau ICJ terdapat terhadap sengketa Teluk Maine. Perbatasan bagi suatu negara merupakan unsur yang krusial, yaitu di mana perbatasan yang mengelilingi negara merupakan tonggak atau simbol yang menandai dimulainya kedaulatan suatu negara. Dan jika telah melewati batas negara itu, maka berakhirlah kewenangan dan yurisdiksi negara tersebut. Dalam hal ini kemudian Amerika Serikat mengajukan garis tegak lurus terhadap arah umum pantai dari titik awal yang disepakati oleh para pihak. Disesuaikan untuk menghindari pemisahan zona. Garis yang digunakan Amerika Serikat mengikuti kedalaman terdalam dari Teluk Maine dan mengalir ke arah timur Laut Channel sampai ke Samudra Atlantik sebagai batas alam. Batas koordinatnya adalah lintang ujung bujur barat, yaitu dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian kecil wilayah gerbang yang awalnya diklaim oleh Kanada sekarang berada di wilayah Kanada dan besar tetap berada di wilayah Amerika Serikat. Sebagai reaksi dari permasalahan ini, Kanada dan Amerika Serikat telah mengembangkan hubungan kerja yang berkaitan dengan isu lintas perikanan ada di Teluk Maine. Hasil keputusan Mahkamah Internasional terhadap ketentuan UNCLOS 1982 dalam mempertimbangkan keputusan terhadap batas Teluk Maine, Majelis Hakim Internasional mengambil pertimbangan dari ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang landas kontinen, yaitu ketentuan dalam pasal 6, sehingga dalam hal ini keputusan Mahkamah Internasional mengenai kasus delimitasi Teluk Maine antara Amerika Serikat dengan Kanada telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Terima kasih untuk Saudari Lokasari Pradani. Untuk kesimpulannya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rifa Januar. Silakan. Iya, jadi untuk kesimpulannya, Teluk Maine ialah teluk terbesar di pantai timur Laut Amerika Utara. Pada tahun 1979 terdapat persengketaan antara Kanada dan Amerika Serikat mengenai hak penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya di Teluk Maine, khususnya di wilayah Georges Bank yang kaya minyak dan gas bumi. Amerika Serikat dan Kanada masing-masing mengajukan klaim terpisah terhadap batas dari teluk tersebut. Pentingnya klaim maritim berkaitan dengan isu keamanan, akses, dan pengelolaan sumber laut, serta penyiimbangan antara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan. Dalam konteks yang serupa, delimitasi batas maritim bisa menjadi salah satu cara yang efektif bagi negara-negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum, dan legitimasi negara tersebut. Teluk Maine, area Kanada, Amerika Serikat 1979 sampai 1981. Yang nomor 2 itu berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait. Dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, yaitu terdiri dari 2 cara. Yang pertama melalui litigasi pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini yaitu salah satunya adalah mediasi. Mediasi ini salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang mana kelebihan mediasi ini dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yaitu karena waktunya yang singkat. Pertanyaan nomor 3 ya. Dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili yang akan dijawab oleh Saudari Najwa? Silakan Saudari Najwa. Boleh langsung dijawab aja. Baik, terima kasih moderator. Untuk sengketa Teluk Maine ini menjadi kewenangan Mahkamah Internasional karena dalam hal ini sebagaimana tugas utama Mahkamah Internasional yang berperan untuk mengadili sengketa hukum antara negara seperti halnya persoalan perbatasan maritim yang terjadi sengketa antara Amerika dan juga Kanada.
Jadi jawabannya itu hasil keputusan Mahkamah Internasional terhadap ketentuan UNCLOS 1982 dalam mempertimbangkan keputusannya terhadap batas Teluk Maine. Majelis Hakim Internasional mengambil pertimbangan dari ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang landas kontinen, yaitu ketentuan dalam pasal 6 yang secara umum mengatur tentang penetapan batas landasan kontinen harus ditetapkan berdasarkan perjanjian para pihak atau ditentukan berdasarkan sirkulasi khusus, batas garis, median, garis, equidistance. Ini sesuai dengan pasal 15 UNCLOS 1982 tentang penetapan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan. Atau Konvensi Jenewa 1858 merupakan landasan dari dibuatnya UNCLOS 1982 sehingga beberapa ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958 ini diadopsi oleh UNCLOS. Ya, lalu yang selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan rasa adil di pihak masing-masing? Untuk pertanyaan nomor 5 ini akan dijawab oleh Saudari Sarnimah. Silakan Saudari Sarnimah, boleh langsung dijawab aja ya. Baik, izin menjawab. Jadi keputusan Mahkamah Internasional itu mengenai kasus delimitasi Teluk Maine antara Amerika Serikat dengan Kanada telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, dengan sudah dijawabnya 5 pertanyaan inti dari pembahasan kita mengenai sengketa antara Kanada dan Amerika mengenai Teluk Maine, maka usai sudah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.